Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen lari aja dari masalah? Tapi, gimana kalau saya bilang, justru dengan menghindari masalah, kita malah ngejauhin diri dari kesuksesan. Kali ini, kita akan bongkar sebuah ide yang kedengarannya aneh, bahwa masalah itu justru bahan bakar utama kita buat jadi hebat. Yuk kita mulai. Oke, buat ngebayangin konsep ini, kita mulai dari sebuah teka-teki unik dari para nelayan. Mereka pusing 7 keliling gimana caranya bawa ikan salmon yang mahal banget ke pasar dalam keadaan masih hidup dan segar. Masalahnya, banyak banget ikan yang mati di perjalanan. Kira-kira kenapa ya? Dan apa solusinya? Setelah coba ini itu dan gagal terus, solusinya ternyata benar-benar di luar nalar. Mereka sengaja memasukkan sebuah ancaman ke dalam kolam ikan. Yup, kamu nggak salah dengar. Sebuah ancaman justru jadi penyelamat. Kok bisa? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk bagian pertama, kisah ikan salmon. Yuk, kita gali pelajaran berharga dari para nelayan ini. Jadi ceritanya gini, harga salmon segar itu jauh lebih mahal. Makanya nelayan bikin kolam khusus di kapal mereka. Teorinya sih sempurna, tapi prakteknya kacau balau. Air yang tenang, tanpa tantangan, malah bikin ikan-ikannya jadi lemes, pasif, dan akhirnya mati. Lingkungan yang terlalu nyaman justru membunuh mereka. Lalu, muncul satu ide gila tapi jenius, gimana kalau kita masukin seekor hiu kecil ke dalam kolam? Ya, predator alaminya salmon. Tentu ada risikonya, pasti ada beberapa salmon yang dimakan. Tapi efeknya ke sebagian besar salmon yang lain, wah itu di luar dugaan. Perbedaannya kelihatan banget. Di kolam yang aman, tanpa ancaman, ikan jadi pasif dan mati. Tapi di kolam yang ada hiunya, mereka terpaksa harus waspada dan bergerak terus. Nah, gerakan konstan inilah yang ngejaga mereka tetap hidup, sehat, dan segar. Ironis banget ya, ancaman kematian justru bikin mereka jadi lebih hidup. Pelajaran intinya kuat banget. Diem itu berarti mati, bergerak itu berarti hidup. Keadaan tanpa tantangan yang kelihatannya aman sebenarnya adalah jebakannya mematikan. Sekarang, coba kita lihat gimana kolam ikan ini bisa jadi cerminan buat kehidupan kita sendiri. Lanjut, bagian kedua, zona nyaman kolam kematian kita. Ternyata, kita semua ini hidup di dalam kolam kita masing-masing. Dan seringnya, kita nggak sadar betapa berbahayanya air yang tenang itu. Nah, ini dia rangkumannya. Kita ini adalah salmonnya. Zona nyaman kita adalah kolam yang tenang itu. Dan masalah, entah itu deadline kerjaan, konflik sama teman, atau krisis keuangan, itulah hiu kecil kita. Mereka mungkin kelihatannya menakutkan, tapi justru merekalah yang maksa kita buat terus bergerak, beradaptasi, dan akhirnya berkembang. Aneh ya, justru hal yang paling kita dambakan, hidup tanpa masalah, adalah hal yang paling berbahaya. Tanpa tantangan, kita jadi keenakan. Kita berhenti tumbuh, berhenti berinovasi. Semangat kita itu mati pelan-pelan. Bukan karena pukulan keras, tapi karena sama sekali nggak ada tantangan. Oke, bagian ketiga, kekuatan sebuah masalah. Jadi, mari kita bahas lebih dalam, apa sih sebenarnya kekuatan dari si hiu kecil dalam hidup kita ini? Kenapa kita justru harus menyambutnya? Sumber ini ngasih definisi masalah bukan sebagai penghalang, tapi sebagai katalis, pemicu yang maksa kita keluar dari mode autopilot. Masalah itu yang nyalain api kreativitas kita dan ngeluarin kekuatan terpendam yang mungkin kita sendiri nggak sadar kita punya. Gini deh, bayangin aja kayak lagi di gym. Otot nggak akan kebentuk kalau kita cuma ngangkat beban yang enteng-enteng aja kan? Pertumbuhan yang sesungguhnya itu baru terjadi saat kita mendorong diri kita ngelawan sesuatu yang berat. Sama kayak karakter dan keahlian kita. Itu semua ditempa dalam tekanan, bukan dalam kenyamanan. Lanjut ke bagian 4, cara memandang masalah. Oke, kita udah paham pentingnya masalah. Tapi gimana caranya mengubah pola pikir kita biar nggak takut lagi sama masalah? Nah, sumber ini ngasih beberapa perspektif yang kuat banget. Sebenarnya ada 10 cara pandang baru yang ditawarin. Tapi untuk kali ini, kita akan fokus ke 3 yang paling jitu dan bisa langsung kamu praktekkan hari ini juga. Perspektif pertama, masalah itu ibarat api pemurnian. Sama kayak emas yang harus dibakar untuk ngilangin kotorannya, tantangan hidup itu ngebakar abis kelemahan, keraguan, dan kemalasan dalam diri kita. Prosesnya mungkin panas dan gak nyaman, tapi hasilnya adalah versi diri kita yang lebih murni dan lebih kuat. Perspektif kedua, dan ini dalam banget sih, masalah adalah bukti kalau kamu itu hidup. Coba deh pikirin, satu-satunya orang yang gak punya masalah, ya cuma orang yang udah tiada. Jadi punya masalah itu bukan kutukan, itu tuh detak jantung dari sebuah kehidupan yang sedang dijalani. Dan perspektif ketiga, anggap masalah itu guru terbaik kita. Lupakan ruang kelas atau buku teori. Pelajaran paling berharga dalam hidup tentang ketangguhan,
kreativitas, dan empati itu diajarkan langsung sama tantangan yang kita hadapi. Setiap masalah itu kayak kurikulum yang dirancang khusus untuk pertumbuhan kita. Oke, bagian terakhir, hadapi dan syukuri. Dengan semua pemahaman baru ini, seharusnya gimana sih respon kita pas hiu kecil berikutnya muncul di hidup kita? Caranya simpel tapi kuat banget. 1. Jangan lari. Berhenti menghindari hal-hal yang gak nyaman. 2. Hadapi. Tatap masalah itu, pelajari, dan cari jalan keluarnya. Dan 3, ini yang paling radikal. Syukuri. Ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk tumbuh yang baru aja dikasih ke kamu. Nah, sebagai penutup, saya mau kamu merenung sebentar. Hiu kecil apa yang lagi berenang di kolam kamu saat ini? Masalah apa yang selama ini kamu hindari? Setelah dengerin ini, gimana kalau kamu coba lihat masalah itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai undangan untuk jadi lebih kuat, lebih pintar, dan lebih hidup? Pilihannya ada di tangan kamu.